Halo, selamat jumpa dengan Sejabut Channel. Kali ini saya akan membahas mengenai satu film yang menurut saya sangat menarik karena ini bahasannya tidak terlalu umum. Jadi ini mengenai bagaimana pertanian modern dicoba di zaman Hindia Belanda. Jadi kita akan siap-siap untuk melihat bahwa ternyata di zaman Belanda itu pertanian sudah cukup modern, bahkan tidak kalah dengan modernisasi pertanian yang sekarang sedang dilakukan di Indonesia. Jadi film ini itu mengenai sebuah percobaan pertanian padi di wilayah Palembang yang disebut dengan Selat Jarang. Jadi film ini diproduksi oleh Belanda, tahunnya adalah 1925, direkturnya adalah J.C. Van Ace dan J.F. Karis. Company productionnya adalah Charles N. Van S. MCO dari Walter Braden. Film ini sebenarnya adalah merupakan laporan dari percobaan pertanian modern di Selat Jarang. Jadi bagaimana mesin-mesin dipakai, terus kemudian mesin apa saja, irigasinya seperti apa, mesinnya seperti apa. Ini yang dilaporkan kepada pemerintah Hindia Belanda karena ternyata percobaan ini pada saat itu dianggap sangat penting. Oke, nah ini film dimulai dengan perjalanan dari Tanjung Priuk ke Palembang dengan menggunakan kapal SS Van Lemberg. Ini adalah kapal uap Belanda yang untuk mengangkut penumpang dan kargo. Dan kapal ini dibuat pada tahun 1913 oleh maskapai Feyenoord NV dan Feyenoord Rotterdam. Kapal ini mempunyai kecepatan maksimal 11 knot. Kapalnya tidak terlalu besar, tapi ini adalah kapal yang cukup penting untuk transportasi antara kota-kota besar di Hindia Belanda. Nah, ini adalah gambar pada saat kapal ini sudah memasuki wilayah Sungai Musi. Untuk memasuki Palembang, kapal ini harus masuk melewati muara Sungai Musi yang ada di Selat Bangka dan akan masuk mungkin sekitar 80 km dari muara. Oke, di sini ada gambar dari lubang pintu air untuk irigasi pasang surut. Jadi sistem persawahan di sini memang menggunakan sistem pasang surut sehingga banyak membutuhkan pintu-pintu air yang fungsinya untuk mengatur masuk keluarnya air dari Sungai Musi. Nah, ini adalah sebagian dari hamparan sawah di Selat Jarang. Jadi kalau dibaca dari laporan tahunan Departemen Pertaniannya Hindia Belanda pada tahun 1920, maka percobaan mekanisasi pertanian ini sudah mulai dilakukan di tahun 1919. Dipilihlah wilayah di Selat Jarang di dekat delta Sungai Musi. Sawah ini dibangun dengan sistem reklamasi. Nah, saking seriusnya pemerintah Hindia Belanda membangun sawah di Selat Jarang ini, bahkan pada tahun 1920 sudah direncanakan dibangun beberapa fasilitas penunjang seperti gudang pendingin, kemudian rumah untuk personil orang-orang Eropa, gudang mesin, dan bengkel. Nah, ini adalah mesin potong yang mampu mengikat batang padi secara otomatis. Jadi setelah padi itu dipotong oleh alat ini, mesin pemotongnya adalah yang berputar di sebelah kiri. Kemudian padi itu otomatis akan terpotong karena ada pisau di bawah alat putar itu dan akan dibawa ke sebelah kanan mesin pemotong dan diikat secara otomatis. Saat ini alat ini disebut dengan harvester. Sistem pertanian di Selat Jarang ini diadopsi dari sistem pertanian di Amerika. Bahkan pemerintah Hindia Belanda mengirimkan staf khusus untuk belajar mengenai sistem pertanian di Amerika untuk bisa diaplikasikan di Selat Jarang. Nah, saking pentingnya pada tahun 1920, Selat Jarang itu sampai dikunjungi oleh pejabat-pejabat penting dari Hindia Belanda. Bahkan Gubernur Jenderal dan Menteri Pertanian ikut melihat ke Selat Jarang beberapa kali. Nah, setelah panen, ini adalah gambar di mana padi dibawa dengan menggunakan traktor, dibawa ke mesin perontok yang lokasinya juga ada di sawah tersebut. Mesin perontoknya cukup besar, jadi sampai batang sudah dipanen itu harus dilemparkan ke atas dan di mana di atas sudah menunggu pekerja yang menerima batang padi dan dimasukkan ke mesin perontok.
rontok ternyata juga bisa diaplikasikan dengan menggunakan mesin traktor yang tadi dipakai untuk membawa batang padi, dan bisa secara praktis tidak membutuhkan dua mesin sehingga cukup dengan satu mesin saja. Nah, ini adalah bagaimana mesin perontok itu bisa menghasilkan padi gabah yang langsung dimasukkan karung di bagian depan mesin. Sedangkan batang padi yang sudah kosong itu keluar melalui lubang di atas mesin bagian belakang. Nah, antara fungsi panen dengan rontok ini saat ini sudah digabungkan menjadi satu mesin, yaitu yang disebut dengan combine harvester. Ukurannya menjadi lebih kecil memang, lebih kompak dan lebih irit karena tenaga kerjanya cukup dilakukan oleh dengan 3 orang. Setelah panen selesai, sawah akan dibajak dengan menggunakan traktor besar yang dia mampu menarik 8 cakram bajak. Nah, cakram bajak ini ternyata juga sangat berguna karena cakram bajak ini tidak rusak apabila menabrak tunggul kayu yang tidak terlalu besar. Sehingga memang cakram bajak ini banyak dipakai pada pembukaan lahan-lahan baru. Setelah selesai dibajak, kemudian tanahnya dihancurkan dengan garu yang juga berbentuk cakram. Alat bajak cakram ini sudah jarang dipakai di sawah karena di sawah kita sudah tidak ada tunggul kayu yang mengganggu, tapi masih banyak dipakai di perkebunan-perkebunan, terutama di perkebunan tebu. Setelah selesai dibajak, ternyata mereka akan menanam kedelai. Jadi ini adalah alat yang berfungsi untuk menanam biji-biji kedelai sehingga penanaman akan bisa menjadi lebih cepat karena tidak harus menugal secara manual. Nah, itu adalah alat-alat modern yang sudah dicoba untuk diaplikasikan pada tahun 1920, atau berarti sudah 100 tahun sistem mekanisasi itu ditemukan dari sekarang. Nah, apabila kita bandingkan dengan alat-alat sekarang yang sebenarnya baru berkembang akhir-akhir ini di awal 2010. Jadi sepertinya dari tahun 1920 sampai 2010 itu kita hampir 100 tahun seperti tertidur karena peralatan itu berkembang sangat lambat, tidak jauh lebih modern. Padahal kalau umpamanya dilihat rentang waktunya, kita punya waktu hampir 100 tahun dan pasti banyak waktu untuk melakukan pengembangan sistem pertanian mekanis. Bahkan sampai sekarang masih banyak petani yang mengelola sawahnya dengan cara manual, yaitu seperti menggunakan hand traktor atau bahkan mungkin kerbau untuk membajak sawah dan memanen secara manual dengan menggunakan tenaga manusia. Jadi sangat disayangkan sebenarnya bahwa kita seperti terlambat dalam mengembangkan mekanisasi pertanian, sementara hal tersebut sudah mulai dikembangkan pada saat zaman Hindia Belanda dari tahun 1920 atau 100 tahun yang lalu. Baiklah teman-teman semua, itu saja informasi yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat dan ini bisa menjadi pemicu bagi kita supaya bisa untuk membaca sejarah, mengetahui informasi yang ada di dalamnya, untuk kita bisa dapat manfaat atau informasi, nilai-nilai motivasi pengembangan yang mungkin bisa kita lakukan untuk diri kita atau untuk keluarga atau masyarakat di sekitar kita. Oke, terima kasih sudah menonton bersama film ini. Sampai jumpa di film-film sejarah dan budaya berikutnya.